Ya tentu meneruskan sistem penguatan sistem dalam pemerintahan itu ya, misalnya reformasi birokrasi itu penting, perwujudan keadilan buat masyarakat itu penting gitu ya. Terus program-program lainnya ya yang harus bisa dituntaskan dalam tahun 2024 nanti, program-program prioritas, umpama baik itu infrastruktur dan lain-lain. Ya kalau perbaiki ya sembari melanjutkan pembangunan, tentu perbaikan sana sini harus dilakukan lah. Ya sekarang kita belum lihat apa yang bisa harus diperbaiki, terutama hilirisasi itu ya harus terus ditingkatkan. Sebagai basis, Pak Jokowi sudah meletakkan banyak hal ya dalam berbagai spektrum. Tentunya tugas kita semua ya, tugas pemimpin yang melanjutkan untuk bisa melakukan pembangunan yang berkelanjutan tanpa ya menegasikan hal-hal yang sudah dihadirkan sebelumnya. Penegakan hukum ya itu harus lebih keras, harus lebih tegas ya, karena korupsi ini masih menjadi budaya bagi sebagian para pejabat-pejabat birokrasi sampai dengan level paling bawah. Dan kemudian kualitas demokrasi kita, supaya kita bisa kembali ke jati diri. Demokrasi kita itu demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal individual. Ada beberapa hal ya, yang pertama misalnya terkait dengan badan hukum ekonomi yang berbasis itu ya koperasi. Karena saya pelaku koperasi dan saya melihat belum banyak yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi 2 periode ini, bagaimana melakukan penguatan terhadap koperasi yang seyogianya badan usaha yang sesuai dengan prinsip konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33. Saat ini di tengah kesulitan kita bisa menjalankan pertumbuhan ekonomi yang relatif tertinggi dibandingkan negara-negara yang memang mengalami hal yang sama dengan karakter negara yang sama. Kita juga melihat bagaimana success story kita yang dijadikan pilot project ya di dalam menghadapi beberapa krisis. Tidak hanya COVID-19, juga terkait dengan masalah krisis ekonomi dunia. Tentunya ini bukan keberuntungan semata. Ini dilakukan dengan istiqomah, dengan penuh khidmat, dengan kerja keras ya, dengan visi yang dihadirkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi bisa menghimpun yang terserak ya, memungut yang tercecer, dan mau memadupadankan jalan bersama bagi mereka yang satu visi, itu menjadi modal dasar. Kita harus membangun, mewujudkan kedaulatan pangan, energi ya. Membuka lapangan kerja terus-menerus, dan kemudian transparansi di dalam pengelolaan anggaran. Terkait dengan hilirisasi, terutama terkait dengan industri ya, yang berbasis tambang misalnya, saat ini sudah baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bagaimana pertambangan hasilnya atau produknya itu diolah terlebih dahulu supaya mempunyai nilai tambah, dan juga didorong untuk membangun
industri pengolahan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan ini sudah menjadi terobosan yang tentunya harus dilanjutkan oleh Presiden berikutnya.